Baiklah, sebelumnya saya informasikan dulu bagi teman-teman yang baru melihat channel ini, kalau seandainya channel kita nanti tembus di 5.000 subscriber, saya akan berikan giveaway sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber channel ini tentunya. Dan teman-teman juga yang bermasalah sama pinjam online, jadi yang baru melihat channel ini, silakan teman-teman subscribe dan like-nya, siapa tahu ini bisa menjadi manfaat dan berkah juga untuk kita bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita kembali ke pembahasan teman-teman. Di sini ada pertanyaan dari teman kita, semoga saja ini bisa membantu, kalau seandainya sama-sama terjadi sama teman-teman juga. Dia bertanya seperti ini, Bang, saya punya lebih dari 5 aplikasi pinjol. Saya tidak tahu ini pinjol legal ataupun ilegal, karena pinjol-pinjol ini dia mengatakan resmi OJK semua, tetapi saya tidak mampu bayar untuk 2 aplikasi, sisanya saya bayar, Bang. Apa menurut Abang, apakah mereka akan datang ke rumah, apa menyebarkan data para nasabah juga pinjol-pinjol ini? Saya takut kalau seandainya sampai penyebaran data ke luar kontak darurat saya. Baiklah, langsung kita jawab teman-teman semuanya. Kalau seandainya Anda yang berurusan sama dengan pinjol yang resmi OJK, saya katakan pinjol-pinjol yang ada izinnya, saya rasa masih aman. Kenapa saya katakan masih aman? Mereka tahu resiko-resikonya itu apa saja yang didapatkan kalau seandainya pinjol-pinjol ini sampai menyebarkan data para pihak nasabah. Mereka tahu apa yang pasti nasabah-nasabah ini pasti tidak senang, dan mereka akan melaporkan kepada pihak OJK sebanyak-banyaknya, akan terus berlangsung dan pinjol-pinjol itu akan naik namanya di pihak OJK karena laporannya semakin banyak dan mereka bisa ditegur dan diberikan sanksi dari pihak OJK. Jadi saya sarankan lebih baik seandainya ada ancaman ingin datang ke rumah, penyebaran data para teman-teman, lebih baik abaikan. Mereka tidak akan pernah berani teman-teman kalau seandainya pinjol-pinjol yang ada izinnya dari pihak OJK. Tetapi terkecuali ini kalau seandainya pinjol-pinjolnya ilegal ataupun tidak ada izinnya dari pihak OJK, itu berbeda teman-teman, karena mereka tidak ada yang mengawasi dan mereka tidak peduli dengan regulasi OJK, aturan OJK tidak peduli. Mereka ilegal dan mereka dicari sama pihak yang berwajib. Jadi kalau seandainya teman-teman ada hutang di pinjol ilegal, tetap hati-hati, waspada, berdoa saja hutang Anda, data Anda tidak disebarkan ataupun dipermainkan sama mereka. Seperti itu harapan kita, karena kita tidak bisa menuntut kemana, karena mereka tidak ada daftar atau listnya di pihak OJK. Jadi kalau seandainya kita terjadi gagal bayar, ya pasrah saja sama pinjol ilegal. Mereka tahu sendirilah, tenornya sangat mepet. 7 hari harus dilunaskan. Habis itu bunganya tidak ngotak. Pinjam 1 juta itu teman-teman, harus Anda baliki dalam 7 hari itu 1.800.000. Itu hampir dua kali lipat. Jadi tidak ngotak dari bunga dan dendanya. Sangat-sangat luar biasa, lintah darat luar biasa. Tenornya sudah sangat dekat, habis itu denda dan bunganya sudah tidak ngotak. Jadi kalau seandainya teman-teman berusaha sama pinjol ilegal, berdoa saja semoga mereka cepat bangkrut dan mereka tidak berdiri lagi dan cepat dihapus sama pihak OJK. Itu saja pinjol-pinjol yang meresahkan di Indonesia ini. Semoga saja kalau seandainya teman-teman ada pinjol di resmi OJK, semoga saja mereka juga bangkrut. Kalau seandainya mereka bangkrut, hutang Anda bisa lunas. Itu harapan kita bersama-sama. Itu yang selalu diharapkan para nasabah Indonesia ini. Jadi saya kira itu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.